Kejam dibalas kejam, demi NKRI Thomas Doll akhirnya harus dapat 3 hukuman berat ini. Pelatih Persija Jakarta kini jadi bulan-bulanan netizen setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir, manajer Timnas Indonesia Sumarji, dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong meluapkan amarah kepada klub-klub Indonesia. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe dalam ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang hadir di channel ini. Bagi informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih berkonten video reaction, guys. Pada hari ini saya tertarik dengan satu video yang berjudul Kejam Dibalas Kejam, demi NKRI Thomas Doll akhirnya harus dapat 3 hukuman berat ini. Wow, apakah 3 hukuman berat ini, guys? Dan sebelum itu, video ini terdapat daripada channel Timnas Setiap Hari. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Timnas Setiap Hari dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, ayo simak video ini. Go! Kejam dibalas kejam, 3 hukuman setimpal. Apa hukuman, guys? Kejam dibalas kejam, demi NKRI Thomas Doll akhirnya harus dapat 3 hukuman berat ini. Namun sebelum kita bahas, mohon Thomas subscribe Doll channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ayo, kita lanjut. Pelatih Persija Jakarta kini jadi bulan-bulanan netizen setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir, manajer Timnas Indonesia Sumarji, dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong meluapkan amarah kepada klub-klub Indonesia, khususnya Persija, yang enggan melepaskan pemainnya jelang menghadapi Palestina dan Argentina di laga persahabatan FIFA Matchday. Erick Thohir mengaku sudah tidak mampu menahan kesabarannya dan akan turun tangan dengan kasus ini. Saya, Wakil Ketua Umum ESCO Eksekutif Komite Waketum, bisa menghukum klub. Juni ada 2 pertandingan besar, Palestina untuk poin dan Argentina. Lantang Erick Thohir seperti yang dilansir dari Instagram resmi PSSI. Tak cuma Pak Erick Thohir, Sumarji juga mengaku jika dirinya sangat-sangat prihatin dengan situasi itu. Jujur saya prihatin, jelas Sumarji kepada awak media di Stadion GBT. Menurut Sumarji, masih banyaknya pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia ini akan menyulitkan dirinya sebagai manajer dan juga tim pelatih. Ia menyampaikan bahwa ada 2 pemain dari Persija Jakarta yang dipanggil untuk pertandingan ini namun belum bergabung, yakni Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Padahal Persija Jakarta saat ini tidak memiliki agenda apapun. Saat ini tidak ada kegiatan, semestinya bisa bergabung, ujar Sumarji. Sependapat dengan Erick Thohir dan Sumarji, Sintayong juga mulai naik darah dengan klub-klub di Indonesia yang tidak mau melepaskan pemainnya. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang libur, baru ikut juga, jadi kurang fisiknya. Saya kurang nyaman, ungkap Sintayong. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija ramai yang tidak melepaskan pemain, guys. Dalam menantang kebijakan Sintayong, Erick Thohir, dan Sumarji soal pemain yang dipanggil Timnas Indonesia. Diketahui, Sintayong saat ini sedang memimpin training camp Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Namun sisi Timnas Indonesia belum diikuti skuad lengkap lantaran Persija Jakarta belum melepas sejumlah pemainnya. Banyak belum lengkap ya? Klub-klub lain yang belum melepas pemain karena sedang bertanding, tetapi tidak untuk Persija. Sehingga Persija Jakarta menganggap tidak wajib melepas pemain sampai FIFA Matchday, yakni dimulai pada 12 Juni. Dan itu membuat PSSI geram. Sintayong pun kembali berhadapan dengan Thomas Doll mengulangi perseteruan panjang dari musim lalu. Berangkat dari rentetan masalah tersebut, kini Thomas Doll jadi bahan amukan warganet di media sosial. Setelah kami rangkum, setidaknya Thomas Doll ini degil ya. Menjadi tuntutan netizen soal nasib Thomas Doll. Mesti ada sebab sendiri, guys, kenapa dia perlu buat begitu. Pertama, Thomas Doll harus dijatuhi sanksi setimpal karena telah menghambat kemajuan sepak bola Indonesia.
Tuntutan kedua, netizen ingin Persija Jakarta dibekukan. Hal itu lantaran manajemen Persija Jakarta tidak cepat ambil sikap dengan keputusan Thomas Doll yang merugikan timnas Indonesia. Tuntutan ketiga, Thomas Doll diminta hengkang dari Indonesia alias diusir paksa karena kehadirannya dianggap telah merusak sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Diusir paksa ya. Demikianlah video daripada channel Timnas Tiap Hari guys. Wow, pada kali ini kelihatannya sesuatu isu yang sangat panas guys, yang mana PSSI, yang mana Erick Thohir berkata bahwa sehingga ke hari ini belum lagi kesebelasan utama berkumpul untuk berlatih bersama guys. Dan ini menjadi kerisauan kepada Sintayong, yang mana pemain utama belum tiba ke dalam squad utama guys untuk membentuk latihan secara komplit guys. Dan ini yang menyebabkan Erick Thohir turun tangan guys, dan dia mengatakan bahwa perkara ini perlu diselesaikan sebab tujuan utama mengumpulkan semua pemain-pemain utama di seluruh Indonesia untuk membentuk pasukan yang kuat adalah untuk mengangkat martabat dunia sepak bola di Indonesia guys. Namun ada setengah-setengah pelatih klub yang ada di Indonesia, mereka tidak menghiraukan arahan daripada PSSI yang menyebabkan Sintayong pun naik angin. Begitu juga dengan Erick Thohir pun turun tangan untuk masalah ini perlu diatasi segera guys. Dan kalau kita melihat rangkuman dalam video ini, ada 3 perkara yang perlu diterima padanya oleh Thomas Doll karena tidak memberi pelepasan kepada pemain-pemain Persija Jakarta untuk mengikuti skuad utama timnas Indonesia guys. Yang pertama, Thomas Doll sekiranya ingkar dengan arahan daripada PSSI, ini hukuman daripada netizen bahwa dia akan jatuhi sanksi karena menghambat kemajuan sepak bola Indonesia guys. Dan ini wajar dan perlu diambil kira dan perlu dipertimbangkan. Yang kedua, Persija Jakarta dibekukan karena sikap Thomas Doll yang pentingkan diri. Dan yang ketiga yang perlu dilalui oleh Thomas Doll, pihak netizen menghendaki supaya Thomas Doll diminta untuk diusir paksa daripada Indonesia guys. Wow, ini suatu yang sangat keras ya. Dan pada saya walaupun dia berbunyinya keras, namun perlu diperhati bahwa Erick Thohir berusaha semampu mungkin untuk mendatangkan Argentina ke Indonesia guys. Dan sekiranya pemain utama Indonesia tidak dapat bergabung secara penuh, ini menjadi satu hambatan kepada persiapan menghadapi Argentina itu tidak dapat dilakukan dengan begitu perfect guys. Dan Erick Thohir selaku orang yang paling berpengaruh dalam PSSI beri amaran pada Thomas Doll agar berhentilah dan ikutlah apa yang PSSI arahkan guys. Menurut Anda, apakah wajar Thomas Doll berkeras dengan tindakannya guys? Mungkin ada sebab tertentu mengapa Thomas Doll tidak memberi keizinan kepada pemainnya untuk bermain dalam timnas utama menentang Argentina dan juga menentang Palestina guys. Sebagai seorang pelatih mempunyai perancangan sendiri untuk kemajuan klub guys. Klub itu berunsur untuk mencetak keuntungan. Dan sekiranya pemainnya cedera, maka selepas itu mereka akan kekurangan pemain yang berkebolehan guys. Namun berbeda dengan pandangan Erick Thohir berpandangan bahwa dia buat demikian untuk kemajuan perkembangan sepak bola di Indonesia guys. Bukan hanya memikirkan klub yang ada di Indonesia, tapi dimikirkan seluruh Indonesia perlu membentuk klub yang bertaraf dunia guys. Itu antara pemikiran yang ada pada Erick Thohir, dan Sintayong pun sama juga di mana yang Erick Thohir pikirkan guys. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Apakah perlu hukuman diberikan kepada Thomas Doll? Apakah kewajaran arahan daripada Erick Thohir? Dan kerisauan membelenggu Sintayong guys. Itu sedikit banyak pandangan daripada Radityo. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian Majelis Kontuk Negara. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.